Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjuangan cinta seorang nelayan terhadap polisi yang bermula sama-sama terdampar di hutan. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Ombak bergulung tinggi, menghantam perahu kecil Arman yang terombang-ambing di tengah lautan. Arman berusaha mengendalikan layar, tapi kekuatan alam terlalu besar. Satu hantaman keras membuat perahu pecah berkeping-keping, dan tubuh Arman tenggelam dalam pusaran laut yang buas. Dengan sisa tenaga, ia berenang melawan gelombang, hingga akhirnya kesadarannya perlahan menghilang. Saat matanya terbuka, Arman mendapati dirinya tergeletak di tepi sungai, tubuhnya penuh luka goresan. Dengan tubuh lemah, ia perlahan bangkit, menatap sekeliling. Hutan lebat menjulang di hadapannya, pepohonan raksasa berdiri seperti penjaga bisu. Dengan langkah terlatih, Arman berjalan memasuki hutan. Ia telah menghadapi laut seumur hidupnya, dan hutan ini tak akan membuatnya menyerah. Saat melewati semak-semak yang rapat, Arman mendengar suara pelan. Suara itu kembali terdengar, rintihan lirih di antara dedaunan. Dengan hati-hati, ia mendekat, menggeser ranting-ranting yang menghalangi. Di sana, di bawah pohon besar, seorang wanita tergeletak. Seragam polisinya kotor dan robek di beberapa bagian. Wajahnya pucat, dan di kakinya terdapat luka yang menghitam karena kotoran. Wanita itu membuka mata dengan lemah, menatap Arman dengan sorot waspada. "Siapa kamu?" Suara wanita itu serak, hampir tak terdengar. Arman berlutut di sampingnya, melihat keadaannya yang jelas membutuhkan pertolongan segera. "Aku Arman. Aku juga terdampar di sini," jawabnya pelan, mencoba menenangkan wanita itu. Tatapan wanita itu masih curiga, tapi kelelahannya terlalu besar untuk memikirkan hal lain. Ia menutup mata, napasnya tersengal. Tanpa banyak berpikir, Arman merobek ujung bajunya dan membalut luka di kaki wanita itu, mencoba menghentikan pendarahan. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menusuk. Arman mengumpulkan ranting kering dan membuat api kecil untuk menghangatkan mereka. Fajar mulai merekah, namun dinginnya malam masih menyelimuti hutan. Arman terjaga lebih dulu, memastikan api kecil yang ia buat semalam masih menyala. Matanya lalu beralih pada wanita yang tergeletak di sampingnya. Wajahnya masih pucat, napasnya pendek dan berat. Wanita itu membuka matanya perlahan, tatapannya masih dipenuhi kelelahan. "Kau, siapa?" Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Arman tersenyum tipis, mencoba memberikan ketenangan. "Namaku Arman. Aku nelayan yang terdampar karena badai. Aku menemukanku tadi malam, kau terluka." Wanita itu mencoba bangkit, tapi begitu ia menggerakkan kakinya, rasa sakit yang menusuk membuatnya mengerang. Arman dengan sigap menopangnya. "Jangan dipaksakan. Kakimu terluka parah," katanya lembut. Wanita itu menarik napas dalam, menahan nyeri yang menjalar. "Aku, Sinta. Aku seorang polwan. Aku sedang memburu seorang buronan yang melarikan diri ke hutan ini, tapi aku terpeleset dan jatuh dari tebing." Matahari mulai menyapa pagi dengan sinar yang lembut, menembus kerimbunan hutan yang masih menyisakan keheningan malam. Arman duduk di samping Sinta, memperhatikan setiap hembusan napasnya yang masih terasa lemah akibat luka yang dideritanya. Raut wajah Sinta yang lesu berubah perlahan, menampakkan kilau harapan saat ia mendengar suara alam yang mulai hidup di pagi hari. Hari itu, mereka menemukan istirahat sejenak di sebuah clearing kecil di dalam hutan. Di sana, sambil mendengarkan alunan alam yang menggema, Sinta menceritakan sekejap tentang kehidupannya sebagai seorang polwan yang penuh tantangan dan pengorbanan. Dalam keheningan waktu, terselip momen-momen di mana tatapan mereka semakin lama. Saling mengunci, seolah menyatakan bahwa mereka telah berbagi lebih dari sekadar nasib malang. Meskipun dalam situasi yang tak ideal, keduanya menemukan ketenangan dalam kehadiran satu sama lain. Ketika senja menjelang, bayang-bayang panjang mulai merayap di atas tanah hutan, menandai akhir dari hari yang penuh pergolakan dan kehangatan tersembunyi. Tanpa perlu banyak kata, kedua insan itu terdiam menyaksikan senja,
membiarkan cinta dalam kesunyian mengikat tali takdir yang semakin erat di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan akhirnya tim penyelamat menemukan mereka. Helikopter berputar di atas hutan, suara sirine dan panggilan melalui pengeras suara menggema di udara. Ada kebahagiaan karena mereka akhirnya bisa keluar dari tempat ini, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menusuk hatinya dalam-dalam. Ketika para petugas datang dan membawanya pergi, ia hanya bisa menoleh sekali lagi pada Arman, berharap lelaki itu mengerti bahwa ini bukan perpisahan yang sebenarnya. Arman kembali ke desanya, melanjutkan hidupnya sebagai nelayan. Lalu, beberapa bulan kemudian, sebuah panggilan datang. Dari seberang telepon, suara Sinta terdengar bergetar, seperti menahan sesuatu yang berat. "Arman, aku hamil," ucapnya pelan. Arman terdiam, seakan dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Ia merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk, kaget, bahagia, takut, dan haru. "Aku akan datang," katanya tanpa ragu. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan segalanya dan pergi ke kota, menuju wanita yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ketika mereka bertemu kembali, Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya lirih. "Ini bukan sesuatu yang kurencanakan, tapi aku tidak bisa mengabaikannya." Arman menggenggam tangannya dengan erat. "Kau tidak sendirian," ujarnya mantap. "Aku di sini. Aku akan selalu ada." Langkah Arman terasa berat saat ia berjalan memasuki rumah keluarga Sinta. Suasana ruangan terasa tegang, seakan udara sendiri enggan bergerak. Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. "Aku mencintainya," kata Sinta, suaranya bergetar namun tegas. "Dan aku akan bertanggung jawab," sahut Arman cepat, matanya menatap lurus ke arah ayah Sinta yang masih diam. Hening. Lalu suara napas berat terdengar dari ayah Sinta. "Kau hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kau berikan untuk putriku?" tanyanya dingin. Arman mengepalkan tangannya, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Aku memang bukan orang kaya, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga. Aku punya ketulusan, keberanian, dan janji yang tak akan kuingkari," jawabnya dengan penuh keyakinan. Malam itu terasa panjang, tetapi perlahan es yang membeku mulai mencair. Ibu Sinta, yang awalnya terdiam, akhirnya berbicara, "Jika kau benar-benar mencintainya, buktikan." Beberapa bulan kemudian, di sebuah pantai tempat Arman biasa melaut, mereka menggelar pernikahan sederhana. Ombak menjadi saksi bisu, angin laut mengiringi janji suci mereka. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kebahagiaan yang murni. Sinta tersenyum di bawah langit senja, mengenakan kebaya sederhana, sementara Arman menggenggam tangannya seakan tak akan pernah melepaskannya lagi. Kini, di sebuah rumah kecil di tepi laut, Arman dan Sinta menjalani hidup baru mereka. Dengan anak yang tumbuh dalam pelukan cinta mereka, kehidupan mungkin masih penuh gelombang, tetapi mereka tahu, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Terima kasih telah mengikuti kisah cinta yang menemukan jalannya, sebuah perjalanan emosional tentang cinta, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi takdir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk bertahan dan memperjuangkan kebahagiaan bersama. Kami berdoa semoga kalian semua yang menonton diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusan. Bagi yang sedang berjuang dalam cinta atau kehidupan, semoga kalian menemukan jalan terbaik dan kebahagiaan yang sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan kisah ini jika kalian merasa tersentuh. Terima kasih atas dukungan dan cinta kalian untuk channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.